Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Ya, saya berharap ibu-ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan kiranya sukacita, kasih, dan damai sejahtera yang dari Tuhan senantiasa memenuhi hati setiap ibu-ibu di rumah masing-masing. Dan tentunya tetap semangat bersekutu bersama. Mari ibu-ibu sebelum memulai persekutuan kita pada sore hari ini, kita mau merendahkan hati pikiran di hadapan Tuhan, kita mengambil waktu teduh. Amin. Baik ibu-ibu, mari saya mengajak kita memuliakan Allah kita. Kita naikkan pujian dari KPPK nomor 26, Mulia Bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anak-Nya. Daplah penebusan mulia baginya. Ayatnya yang kedua. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anak-Nya. Daplah penebusan mulia baginya. Kita naikkan ayat yang ketiga. Mengajarkanku kebenarannya, ku senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anak-Nya. Daplah penebusan mulia baginya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kepadamu atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kemurahan-Mu, atas kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Bersyukur Tuhan untuk segala apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Bersyukur untuk segala apa yang juga sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur saat ini diberi kesempatan untuk kembali bersama-sama bersekutu kepada Engkau. Ini setiap kami Tuhan, ibu-ibu yang ada, Tuhan Engkau yang layakkan kami, Engkau yang sucikan kami untuk boleh menghadap hadirat-Mu. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan persekutuan kami sepanjang sore hari ini ke dalam anugerah Tuhan. Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kami, dan Roh Kudus yang menolong kami untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu itu boleh sungguh tinggal tetap di dalam hati kami. Terima kasih Bapa surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya ibu-ibu, Mazmur 133 mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Demikianlah pujian akan kita naikkan. Kita mau
mengatakan isi hati kita bahwa kita sebagai saudara-saudara seiman di dalam Tuhan, kita mau hidup bersama dengan rukun sebagai satu komunitas yang berkenan kepada Allah. Kita angkat pujian ini dari Mazmur 133. Sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kita ulangi pujian ini sekali lagi ibu-ibu. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Baik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Yohanes. Kepada Pendeta Yohanes kami persilahkan. Shalom kaum wanita yang dikasihi Tuhan dan yang saya percaya juga pasti mengasihi Tuhan. Kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pimpinan Tuhan sampai dengan hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua berkat anugerah Tuhan. Di dalam kesempatan yang indah ini, Bapa, kami ingin merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang tolong kami bukan saja mendengar, mengerti, dan juga kami mohon pertolongan Tuhan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Kami berdoa serah waktu ini Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Roma pasalnya yang ke-16, ayatnya yang 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Roma 16 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Tema kita pada hari ini adalah rusaknya komunitas. Mari kita membaca firman Tuhan dari Roma 16, 17 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Sedemikianlah pembacaan firman Tuhan.
Kaum wanita yang saya kasih dalam Tuhan, ada pepatah atau peribahasa, ya saya kurang tahu tepatnya ini ya, dari peribahasa Indonesia ya, yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jelas ini adalah satu kalimat yang mengajak orang Indonesia bersama-sama untuk bersatu, tidak terpecah, supaya Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bukan hanya kuat tetapi juga menjadi orang-orang atau masyarakat yang bisa membangun bangsa ini bersama-sama. Nah, sejak dahulu kita tahu ya, Indonesia itu dijajah ya oleh Jepang dan Belanda. Oleh Jepang 3,5 tahun dan oleh Belanda 3,5 abad. 350 tahun ya. Nah, Indonesia dipengaruhi oleh penjajahan Belanda yang sebenarnya mereka punya politik di dalam peperangan itu politik pecah belah ya. Politik untuk memecah belah satu bangsa yang mereka jajah. Buat orang bertengkar satu dengan yang lain. Dengan demikian orang Belanda itu tidak perlu mengeluarkan begitu banyak tenaga untuk menghancurkan Indonesia. Tetapi dengan politik mereka kita bisa melihat dari sejarah ya, sesama orang Indonesia dibiarkan untuk saling membenci, punya iri hati dan saling menjatuhkan. Ya, jadi mereka begini caranya ya. Ketika mereka berkata kepada satu orang Indonesia, saya dengar kamu dibicarakan oleh temanmu yang si A, tapi nggak usah deh, jangan deh. Ya, jadi tidak bicara apa-apa ya, cuman bicara begitu. Lalu ke teman yang B, temannya si A tadi, temannya yang tadi dibicara berkata, kamu kayaknya diomongin sama dia begini deh. Tapi nggak usah deh, saya nggak usah ngomong. Nah, orang yang satu dengan orang yang satunya lagi berpikir ngomong apa ya? Ini kayaknya ngomong yang jelek ya tentang saya. Waduh, belum dicari kebenarannya, lalu kemudian mereka sudah saling marah, saling kemudian membenci satu dengan yang lain. Belum lagi ada politiknya begini ya, mengangkat orang Indonesia sendiri sebagai tuan tanah, tapi suruh pajak-pajakin rakyat Indonesia pakai tangan orang Indonesia sendiri. Akhirnya apa? Orang Indonesia benci orang Indonesia. Orang Indonesia iri hati karena kok ada yang diangkat jadi petinggi, pejabat, tapi saya tidak. Nah, kemudian disinilah bangsa Indonesia diadu domba. Ya, ini namanya politik adu domba, politik pecah belah. Jadi mereka nggak perlu tuh keluarkan senjata, ya, membunuh orang, dibiarin orang Indonesia terpecah belah, saling membunuh satu dengan yang lainnya. Nah, komunitas yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata ya kita lihat ya, di dalam Alkitab atau Alkitab memberitahu kita sebenarnya tentang banyak hal yang justru memperlihatkan ada begitu banyak perpecahan yang terjadi di antara umat Tuhan. Atau kita lihat dalam Perjanjian Baru di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Ya, banyak Paulus bicara melalui surat-suratnya kepada jemaat-jemaat itu tentang bersatu, tentang jangan terpecah. Nah, di satu sisi hal ini memberitahu kepada kita bahwa jika kita melihat hari ini gereja-gereja sesama orang Kristen terjadi perpecahan, ya gak perlu heran karena ini sudah terjadi memang sudah sejak lama. Ya, itu satu sisi. Nah, tapi di sisi yang lain tentu ini juga memberi kita peringatan. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan melihat apa sih yang menyebabkan sebuah komunitas persekutuan Kristen itu bisa terpecah. Apa dampaknya dan bagaimana kita seharusnya mengatasinya. Nah, dari bacaan yang kita baca, ya, kita akan sama-sama merenungkan akan 3 hal tadi yang kita sudah sama-sama ingin pikirkan. Ya, apa penyebab komunitas Kristen terpecah dan apa dampaknya, ya? Kita lihat di dalam ayat yang tadi kita sudah baca, ya, khususnya ayat 17, ayat 18, ya, itu akan menjadi dasar daripada perenungan kita.
Yang pertama, apa sih yang menjadi penyebab komunitas Kristen itu terpecah? Kita lihat di sana Paulus mengatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada. Nah, apa yang menyebabkan komunitas Kristen terpecah? Yang pertama, tidak waspada terhadap bahaya perpecahan dan tidak waspada terhadap orang yang mengadakan perpecahan. Waduh, apa maksudnya ini Pak Yo? Jadi seringkali kita menemukan ya bahwa orang-orang Kristen itu memiliki satu pemikiran begini. Tidak mungkin lah, masa di komunitas Kristen yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan perenungan firman Tuhan, masa ada perpecahan? Ya ini pikiran polosnya begitu ya. Nggak mungkin lah. Tapi Alkitab bilang ada, bahkan justru sering, bahkan kita lihat berulang kali justru Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang yang dikirimi surat olehnya. Nah, ini kita perlu baik-baik ingat satu prinsip ini ya, kaum wanita yang saya kasih dalam Tuhan. Kita tahu ya ada istilah positive thinking ya. Tapi saya suka dengan kalimat ini. Positive thinking bukan berarti mempositifkan segala sesuatu. Beda ya. Positive thinking itu tidak sama dengan mempositifkan segala sesuatu. Nah, tidak waspada itu adalah salah satu ciri atau salah satu bentuk dari mempositifkan segala sesuatu. Kaum wanita yang saya kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita harus melihat begini ya. Perpecahan itu terjadi, itu seperti cancer, ya. Waktu kecil tidak terdeteksi, sudah besar tidak tertolong. Nah, kira-kira begitu. Ya. Kadang kita lihat dari masalah orang dengan orang. Satu aja nih ya, satu dengan satu ya, satu orang. Tapi tiba-tiba jadi masalah kelompok. Kenapa? Karena satu orang bicara dengan kelompoknya, satu orang bicara dengan kelompoknya. Mulailah bertengkar dua kelompok. Lalu dari dua kelompok jadi masalah apa? Masalah semuanya. Saya ingat waktu itu saya masih di dalam masa usia SMA begitu ya. Nah, waktu itu saya berjalan ke tempat angkutan umum untuk pulang. Tapi di situ saya dipalak. Kalau dipalak tuh istilah di Jakarta, mungkin di sini apa ya, dipangkas gitu ya. Atau dimintain uang begitu. Wah, waktu itu saya sendirian. Jadi saya kasih, tapi saya marah. Waktu saya marah, saya balik lagi ke tempat teman-teman saya berkumpul. Saya kasih tahu sama mereka. Saya baru dimintain uang. Wah, itu teman-teman saya yang lagi kumpul di sana. Mereka bilang, di mana? Kasih tahu. Ayo kita ke situ lagi. Wah, kita datang rame-rame ya. Di situ adu mulut, kita berkelahi begitu ya. Ternyata setelah dipisahkan oleh orang-orang setempat, masalahnya nggak berhenti sampai di sana. Besoknya mereka datang lebih banyak lagi orang. Lalu kita satu sekolah, sama-sama menjaga sekolah. Karena mau apa? Karena mau menghadapi orang-orang yang datang. Bayangkan, dari satu masalah pribadi menjadi satu masalah satu sekolah. Nah, kalau kita tidak waspada ya, ini makanya Paulus katakan waspada. Perpecahan itu bisa terjadi, maka kita harus awas. Kita harus memperhatikan baik-baik. Jikalau ada benih-benih yang sudah muncul untuk terjadinya perpecahan, kita harus segera mengatasi. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, apa penyebab komunitas Kristen terpecah? Ya, di dalam ayat ini dikatakan supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Kenapa terjadi perpecahan? Karena tidak peka dengan ajaran firman Tuhan yang salah atau kompromi dengan firman Tuhan. Nah, jadi kita lihat pada akhirnya karena kompromi dengan firman Tuhan, sembarangan pakai ayat firman Tuhan untuk tujuan dan kepentingan pribadi. Ya.
Dan pada akhirnya merusak orang-orang yang sungguh ingin hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi bayangkan di dalam satu persekutuan yang terjadi pada waktu itu adalah sama-sama orang Kristen. Sama-sama orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi karena ada pengajar-pengajar yang sesat pada waktu itu masuk menyusup. Mengajar ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka mulailah terjadi dua penafsiran firman Tuhan yang berbeda. Dan akhirnya bertentangan. Kelihatannya sama-sama baik. Kelihatannya sama-sama firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan sudah dipelintir, ya. Sehingga apa? Akhirnya terjadilah kericuhan. Terjadilah perdebatan. Bayangkan ya, sama-sama pakai firman Tuhan. Hari ini kita lihat juga banyak ya, di dalam dunia kekristenan sama-sama pakai Alkitab, tapi kelihatan sama-sama saling menyerang satu dengan yang lain. Ya, kalau kita lihat di video-video YouTube ya, waduh, pakai firman Tuhan ya. Akhirnya apa? Pengikut-pengikutnya yang gak mendalami firman Tuhan juga gitu ya. Akhirnya karena ini idolanya gitu loh. Dan merasa oh benar juga apa yang diajarin nih ya. Yang satu juga bilang ini yang lebih benar begitu. Akhirnya bertengkar. Itulah sebabnya kenapa sebenarnya di dalam semangat reformasi, kaum wanita yang saya kasih dalam Tuhan, itu ada satu keunikan yang perlu kita ingat. Bahwa jemaat itu ditolong oleh Tuhan untuk memiliki satu pemahaman bahwa jemaat pun bisa merenungkan firman Tuhan. Jemaat pun diperbolehkan mempelajari firman Tuhan. Supaya apa? Ya seperti ini. Supaya kalau ada ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan langsung peka. Oh ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Gak usah kompromi. Gak usah kira-kira benar gak ya. Tapi langsung loh ini tidak diajarkan oleh firman Tuhan. Ya. Kadang kalau kita lihat hal-hal yang seperti ini sering kali terjadi ya. Sama-sama pakai ayat firman Tuhan. Tapi penafsiran bisa beda. Ya. Kenapa? Nah kalau kita lihat di dalam bagian ini Paulus bilang ada orang-orang yang memang mau mencari keuntungan. Ya, ada orang-orang yang memang ingin memakai firman Tuhan demi kepentingan diri sendiri. Ya, nanti kita lihat orang-orang seperti apa yang demikian. Lalu yang ketiga, ya, apa yang menjadi penyebab komunitas Kristen terpecah? Ya, dengan dampaknya juga tentu saja. Kita lihat di dalam ayat yang kita baca, di sana dikatakan sebab itu hindarilah mereka. Nah, ini penting ya. Yang ketiga penyebabnya apa sih? Karena bergaul dengan orang-orang yang senang menghasut orang lain untuk menimbulkan perpecahan. Ya. Ini bicara tentang bergaul ya. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, nih kalau kepada surat Paulus kepada jemaat di Korintus, itu juga bicara tentang perpecahan ya di sana. Rasul Paulus mengatakan demikian. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, ini bicara tentang pergaulan, bergaul. Sudah tahu ada orang yang ingin ya memecah belah, tetapi bergaul dengan dia dan kemudian apa? Ikut-ikutan. Kemudian masuk di dalam satu apa? Kesamaan di sana, ya. Nah, kita lihat ya, menghindari atau tidak bergaul bukan berarti memusuhi. Nah, ini tidak termasuk pengertiannya memusuhi, ya, bukan. Tetapi kalau kita ingat juga di Mazmur pasal 1 ayat 1 ya, jangan duduk, jangan berdiri di tengah-tengah orang-orang, ya, itu ya. Yang tidak merenungkan firman Tuhan, ya. Kita bisa jadi ikut-ikutan, begitu loh. Nah, ini maksudnya tidak bergaul, ya, atau dikatakan hindarilah. Nah, kata hindarilah itu di sana. Jadi bukan memusuhi, salah, ya. Kita tidak memusuhi orang, tetapi kita menjaga diri kita, kembali kepada waspada juga tadi ya. Menjaga diri kita supaya kita jangan terlibat di dalam hal demikian. Nah, tidak bergaul atau menghindari artinya tidak ikut terlibat di dalam masalah pribadi orang yang menyebabkan permusuhan dengan orang lain. Ya,
Jadi jangan karena, oh ini teman saya ya, karena dia sedang bermasalah dengan teman yang di sana, maka karena ini teman saya bela. Meskipun salah, saya bela, ya. Ini namanya apa? Tidak menghindari atau bergaul, ya. Justru di sini pada akhirnya kita lihat, ya, bahwa dari masalah pribadi, nanti akhirnya tadi seperti saya ceritakan dalam poin yang kedua, menyebabkan permusuhan dengan orang lain, nanti kelompok dengan kelompok, dan terus seterusnya, akhirnya kacau, ya. Nah, komunitas yang saya kasih dalam Tuhan, saya itu paling senang kalau lagi jengkel tuh bicara dengan semu, ya. Kenapa? Karena kalau saya sedang jengkel, biasanya semu tidak ikut-ikutan jengkel, ya. Tidak ikut-ikutan jengkel dengan sesuatu yang saya tidak suka atau saya jengkel gitu loh. Tapi kalau jengkel karena saya jengkel, ya pernah ya, sering ya. Kalau saya lagi mumet begitu ya, lagi jengkel gitu ya. Ya apa-apa ngomong terus ya. Ya tentu bisa jengkel, tapi dia tidak terpengaruh ya. Dia tidak ikut-ikutan terlibat di dalam kejengkelan saya. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud dengan menghindari. Jadi bukan memusuhi. Nah, kalau kita lihat bahwa inilah yang bisa menyebabkan perpecahan. Nah, kita harus berusaha sebisa mungkin, bahkan bukan hanya menghindari, tetapi kita berusaha menjadi seorang pendamai. Ya, bukan hanya kita menghindari, tetapi kita harusnya menolong orang lain untuk bisa menyelesaikan masa ini. Karena kalau tidak, wah sangat runyam sekali masalahnya. Ya, akan menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Itulah sebabnya kita perlu melihat penyebab-penyebab ini dan dampak-dampaknya yang bisa terjadi. Kita pikir masalah sepele, tapi ternyata dampaknya begitu besar. Nah, apa yang Paulus katakan tentang orang-orang yang menimbulkan perpecahan ini? Coba kita lihat ayat 18 ya. Di sana dikatakan apa? Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Terhadap orang-orang yang menimbulkan perpecahan dalam satu komunitas Kristen, Paulus sebutkan dua tentang mereka. Yang pertama, mereka adalah orang yang egois, orang yang selfish, orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Maka dikatakan orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tapi perut mereka sendiri. Jadi sebenarnya kita melihat orang-orang yang suka menimbulkan perpecahan itu adalah orang yang bukan yang aduh saya menyesal bahwa ini telah terjadi perpecahan, bukan. Tapi orang yang justru malah yang penting saya aman ya. Terserah kalau di luar saya mau ribut, mau pecah, yang penting saya aman. Nah ini egois ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus sebut orang-orang yang demikian itu dengan penipu. Wah, keras ya perkataan Paulus ya. Jadi orang yang memecah belah nggak boleh dianggap itu ya memang udah stylenya, karakternya gitu. Ini bukan soal hanya itu. Tetapi harus lebih tegas dikatakan. Seperti Paulus katakan penipu. Itulah sebabnya di dalam ayat 18b, Paulus mengatakan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang yang tulus hatinya. Ya. Kita sering dapat telepon liar ya. Apa telepon liar? Ya kadang selamat Pak, selamat Bu, Anda mendapatkan ini. Wah, kata-katanya manis. Wah, ini karena Anda sudah ini. Tapi ujungnya apa? Penipuan berkedok SMS atau telepon. Ya begitu ya. Nah, jadi kita lihat ya. Terhadap orang-orang yang menimbulkan perpecahan ini dikatakan oleh Paulus orang yang egois, selfish, orang yang menipu. Bagian yang terakhir, bagaimana perpecahan sebenarnya bisa diatasi atau bahkan dicegah. Kita lihat ayatnya yang ke-19 ya. Sana dikatakan, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Dua hal
untuk mencegah atau mengatasi perpecahan. Pertama, Paulus katakan bijaksana. Kata bijaksana ini maksudnya benar atau penuh kesungguhan terhadap apa yang baik. Loh Pak, kok yang baik perlu bijaksana? Ya. Nah, ingat perkataan ini ya, kaum wanita yang dikasih dalam Tuhan. Apa yang baik belum tentu benar. Tetapi apa yang benar sudah pasti baik. Contohnya apa? Misalnya seorang anak dititipkan pesan oleh papanya atau mamanya. Nak, papa atau mama capek mau tidur. Kalau ada orang datang, tolong bilang papa atau mama keluar ya. Karena papa mama mau tidur dulu. Ya, lalu ada yang datang cari papa mama. Anak bilang apa? Anak bilang, papa mama tidur. Papa mama keluar begitu ya. Papa mama keluar. Kira-kira ini baik nggak? Anak ini baik tidak? Baik loh. Karena dia tahu papa mama capek. Tapi pertanyaannya benar tidak? Baik belum tentu benar. Benar sudah pasti baik. Kaum wanita yang dikasih dalam Tuhan, hal yang benar kadang-kadang tidak selalu berbuahkan hal-hal yang menguntungkan kita. Ya, seperti contohnya kita lihat kehidupan Tuhan Yesus. Benar tidak melulu mendatangkan keuntungan. Yesus bahkan mendatangkan kematian. Tapi meskipun demikian, jika itu baik untuk suatu kepentingan yang lebih besar, kita perlu belajar untuk tetap berpegang pada hal itu. Amin. Kita belajar dari teladan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kaum wanita yang dikasih dalam Tuhan, hitam dan putih itu mudah untuk dibedakan. Tapi putih dengan putih yang lebih terang, itu sulit untuk dibedakan. Makanya orang Kristen dikatakan, jadilah terang di antara orang-orang yang percaya. Bukan jadi terang hanya di tengah-tengah dunia ini, tetapi jadilah terang di antara orang-orang percaya. Orang Kristen itu kadang sulit dibedakan dari mananya. Orang Kristen yang sulit dibedakan itu orang Kristen yang sungguh-sungguh mau hidup dalam kebenaran atau tidak. Itu saja, ya. Sama-sama datang ke gereja, sama-sama mau melakukan apa yang baik, ya. Tetapi belum tentu sama-sama mau mempertahankan atau mau menjalani kehidupan yang penuh ketaatan dalam kebenaran. Kebaikan tanpa kebenaran kadang bisa menjadi bumerang ya untuk kesatuan jemaat. Contohnya bagaimana? Kadangkala kita lihat ya, karena tidak mau ada perpecahan, kita tidak menegur apa yang salah. Atau mengetahui kebenaran tapi menyembunyikannya. Tidak menegur yang salah. Ada yang bilang gak apa-apa lah ya, nanti gak enak, nanti takut tersinggung begitu ya. Padahal menegur kesalahan bukan berarti membenci, setuju tidak? Kalau anak kita salah, kita tegur, apakah berarti kita membenci dia? Tidak. Tapi kita mau supaya dia memperbaiki kesalahannya, khususnya kesalahan yang dapat merugikan dirinya nanti. Dan orang banyak kelak kalau itu satu hal yang serius, bukan? Begitu juga halnya dengan tidak menyingkapkan kebenaran. Ya, jadi dua-dua harus berjalan. Membiarkan orang lain terus dalam informasi yang salah. Ya. Nah, maka kedua hal ini kita lihat ya, tidak menegur kesalahan atau mendiamkan apa yang benar yang kita lihat, kita dengar. Kelihatannya memang bijaksana, kelihatannya baik, tapi dampaknya sangat besar pada kesatuan jemaat. Bisa terjadi perpecahan. Yang kedua, kita lihat ya, Paulus mengatakan bersih terhadap yang jahat. Di dalam terjemahan aslinya hal ini berarti memiliki kemurnian. Tidak ada unsur menipu, tidak ada unsur menguntungkan diri, tidak bercampur dengan niatan, perkataan atau perbuatan yang berdosa. Nah itu.
Nah ini kalau kita lihat di ayat tadi sebelumnya, di ayat 18, berkaitan sekali ya. Nah bagaimana kita mengertinya? Kaum wanita yang saya kasih dalam Tuhan, ada orang yang kelihatannya bijaksana atau rohaniah, bicara tentang kebenaran. Tetapi ketika berada di posisi yang sulit atau punya kepentingan akan sesuatu hal bagi dirinya, justru berkompromi. Nah ini ya, mengorbankan hal yang benar atau ikut-ikutan berbuat yang tidak benar. Ya kalau tadi kan diajarkan apa ya? Mengatakan yang benar. Tapi ketika itu berkaitan dengan dirinya, aduh kalau saya boleh deh jangan ya. Begitu ya. Jadi kita lihat menuntut orang untuk hidup tidak berbuat jahat, hidup dalam kebenaran, tapi kompromi dengan diri sendiri. Nah ini yang kadangkala menjadi biang perpecahan dalam komunitas Kristen. Kadangkala hal ini memang tidak disadari kaum wanita yang kasih dalam Tuhan. Bukan disengaja ya, tapi tidak disadari. Ya, itulah sebabnya kadang kita perlu belajar seperti ada satu teman saya di satu pelayanan di Jambi mengatakan demikian. Mengerti satu, lakukan satu. Jadi orang Kristen mengerti satu, lakukan satu. Kita perlu menunjukkan bahwa kita berusaha juga untuk menghidupi kebenaran. Sehingga pada waktu kita bicara kebenaran, kita tidak dibilang hanya bicara. Kaum wanita yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang paling menakutkan bagi saya ketika berdiri di atas mimbar ini atau di dalam mimbar kebaktian umum? Bukan salah ucap, bukan soal gaya, bukan soal penampilan, tapi soal bagaimana saya bisa menghidupi apa yang saya sampaikan kepada jemaat. Dulu ketika mau menyampaikan firman Tuhan saya selalu berdoa ya. Kiranya mata dan telinga setiap pendengar ya Tuhan itu tertuju hanya kepadamu, kepada Tuhan Yesus Kristus yang sempurna. Saya juga berdoa supaya saya berada di balik salib Kristus. Supaya orang yang mendengar hanya belajar dari teladan Kristus. Di satu sisi itu memang sudah seharusnya ya. Tapi setelah berjalan waktu, di sisi yang lain saya kemudian mulai berpikir. Lalu kalau gitu apa yang saya perlu doakan sebenarnya untuk diri saya sendiri sebagai pembawa firman? Apakah saya dengan mengatakan doa yang tadi itu saya berusaha untuk melarikan diri bahwa saya juga harus hidup di dalam firman? Akhirnya saya belajar untuk berdoa. Kiranya Tuhan mampukan saya juga untuk melakukan apa yang saya sampaikan. Nah ini yang perlu dikejar supaya tidak terjadi atau bisa menyelesaikan masalah perpecahan yang terjadi. Ya seringkali gitu ya, perpecahan terjadi apa? Ngomongnya bagus ya, bicaranya firman Tuhan ya, bukan hanya hamba Tuhan ya, tapi sesama jemaat ya, tapi tidak menghidupi ya. Akhirnya apa? Saling tidak enak, saling marah, saling ketersinggungan. Loh saya kan katakan yang benar. Wah, udah semua merasa benar. Tapi tidak kemudian belajar bagaimana sama-sama mau menjalankan kebenaran firman Tuhan. Nah ini adalah hal yang perlu kita lihat. Yang kita perlu sama-sama jaga di dalam persekutuan kita. Kiranya di dalam persekutuan kaum wanita ya, di GKI Sulsel Jemaat Makassar selalu mengejar ya persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berjemaat. Oleh karena itu hindari ya pemikiran bahwa tidak mungkin ada perpecahan. Sudah ada dalam sejarah, sudah ada di dalam kisah Alkitab perpecahan-perpecahan itu. Peka dengan ajaran yang salah, jangan kompromi dengan ajaran firman Tuhan. Bergaul dengan orang-orang yang mau membangun persekutuan, bukan yang mau memecah. Ya. Bahkan kalau perlu kita ingatkan pada mereka, ingat loh perkataan kamu ini bisa menyebabkan perpecahan. Tindakan kamu ini sangat rentan dengan terjadinya perpecahan di persekutuan kita. Mari kita sama-sama belajar bertumbuh, melakukan apa yang baik dan benar. Dan kita berusaha untuk juga melakukan firman Tuhan. Supaya pada waktu kita berbicara yang benar, kita juga di dalam proses yang sama untuk melakukannya. Sehingga orang lain
boleh melihat, ya yang dia katakan benar. Mari kita hidup bersama-sama untuk melaksanakannya. Supaya komunitas kita bukan hanya terpelihara terjaga, tapi boleh bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah pimpin dan tolong kami di dalam perenungan firman pada hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami sekali lagi untuk boleh menghidupi firman Tuhan. Dan Tuhan tolong kami bersama-sama menjaga kesatuan daripada komunitas persekutuan kami, khususnya di kaum wanita. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau sajalah yang telah mempersatukan kami di dalam darah Kristus. Kau juga yang menolong kami untuk tetap hidup di dalam anugerah-Mu, menjaga persatuan dan kesatuan di antara kami. Ya Tuhan, kami ingin bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Oleh karena itu, biarlah Tuhan tolong kami saling mengingatkan, saling menegur, saling mengasihi satu dengan yang lain. Semuanya kami kerjakan supaya nama Tuhan boleh dimuliakan. Dan setiap kami boleh terus diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya ibu-ibu, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh sama-sama kita dengarkan hari ini. Kiranya firman Tuhan itu boleh sungguh berbuah di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan terlebih boleh memuliakan nama Tuhan. Mari saat ini kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa ibu-ibu boleh memberikan persembahan via transfer bank seperti ke rekening yang tertera di layar ibu-ibu ataupun boleh memberikannya kepada badan pengurus. Baik, kita akan mengangkat pujian dari KPPK 50, Hitung Berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Ayat yang kedua. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu, Allah yang mengasihi kami, Allah yang sudah memberikan segala-galanya bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa saat ini diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan ajar kami memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan hati, dan dengan penuh ucapan syukur. Karena kami sadar Tuhan, apa yang kami berikan itu semua karena anugerah-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk segenap badan pengurus yang mengelola akan persembahan ini, Tuhan yang berikan hikmat bijaksana kepada mereka, sehingga boleh dipergunakan seluas-luasnya untuk pekerjaan-Mu dan juga untuk pembangunan tubuh Kristus, khususnya melalui komisi wanita kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada penginjil Eva. Ibu-ibu yang terkasih, hari ini kita akan sama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Saya akan memimpin doa syafaat dan nanti doa berkat akan dipimpin oleh pendeta
Yohanes. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, yang telah memberikan anugerah pengampunan kepada setiap kami, sehingga kami pada hari ini boleh menikmati akan persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, melalui persekutuan ini kami mendapatkan berkat, di mana Tuhan sudah menyapa kami melalui kebenaran firman Tuhan dan mengingatkan kembali kepada kami bahwa di dalam sebuah komunitas kami harus menjadi orang-orang yang siap untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kasih Kristus, hidup yang membangun, yang mendorong dengan lebih baik semakin mengenal Tuhan. Tuhan berkatilah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, hari ini kami mau bersama-sama berdoa untuk badan pengurus. Kami mohon Tuhan terus berikan hikmat kepada mereka di dalam menjalankan tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan di Komisi Wanita. Pakai mereka Tuhan untuk boleh mengembangkan akan pelayanan ini. Di dalam kepengurusan boleh saling bekerja sama, dan secara khusus dalam setiap badan pengurus boleh menjadi berkat bagi rekan-rekan kerja dan juga anggota Komisi Wanita. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap pelaksanaan program yang akan dilaksanakan di tahun 2021. Kami menyadari akan keterbatasan kami di dalam kami menjalankan program, tapi biarlah Tuhan sendiri yang menolong dan memampukan kami untuk mengerjakan program demi program untuk kemajuan akan pelayanan di Komisi Wanita. Secara khusus kami rindu setiap apa yang kami lakukan ini itu boleh membawa akan setiap anggota Komisi Wanita untuk semakin lebih dekat kepada Tuhan. Untuk mereka boleh memiliki kerinduan beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan menghendaki untuk kami beribadah secara tatap muka, biarlah Tuhan sendiri yang menolong. Rencana-Mu lah yang terjadi dan kehendak-Mu lah yang terjadi, supaya kami tidak gegabah di dalam melaksanakan akan ibadah secara onsite di Komisi Wanita. Tapi biarlah Tuhan kami juga boleh menjalankan akan setiap keputusan dari pemerintah yang mengatur supaya penyebaran COVID ini tidak semakin besar, tapi boleh kami hindari. Tuhan, tolonglah, kami mohon hikmat-Mu. Kami juga menyerahkan untuk anggota Komisi Wanita yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Berdoa untuk Ibu Linca Wongsari dalam proses pemulihan kakinya setelah pasca operasi. Mari Tuhan, Engkau bekerja menyembuhkan lututnya sehingga Ibu Linca Wongsari dapat berjalan dengan baik. Terapi yang dilakukan di rumah, Tuhan juga berkati. Setiap obat-obatan, Tuhan juga berkati. Supaya ada perkembangan yang baik dari setiap apa yang sudah dilakukannya. Kami juga teringat untuk adik dari Ibu Jenny Nunuhitu yang juga baru saja melakukan operasi pengangkatan kandungan. Mohon Tuhan juga berikan pemulihan, kesembuhan yang baik setelah pasca operasi ini, sehingga adik Ibu Jenny Nunuhitu boleh mengalami kesembuhan dengan baik. Kami juga mengingat untuk Ibu Meritan, mari Tuhan juga Engkau bekerja atas Ibu Meritan. Engkau adalah Allah yang senantiasa tahu akan keadaan Ibu Meritan. Tuhan beri kekuatan kepadanya, iman yang teguh di dalam Tuhan, di tengah dan melewati akan masa-masa yang sulit baginya. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan dia. Engkau beri kekuatan kepada dia selama proses kurang lebih 3 bulan. Dia berada di kursi roda dan berada di rumah. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Juga anaknya Tuhan juga berikan akan pemulihan demi pemulihan.
Sehingga ada perubahan-perubahan, sel-sel tubuhnya boleh diperbarui, otot-ototnya juga boleh dikuatkan. Sehingga anaknya boleh kembali berjalan, melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, yang mana dia bisa bekerja, dia melakukan sesuatu yang di mana dia bekerja seperti orang-orang yang lainnya. Teringat juga untuk Ibu Marlina, Tuhan juga berkati, beri kekuatan kepadanya di dalam proses kemo. Engkau tetap menolong, berikan kekuatan sel-sel yang telah tumbuh yang baik itu boleh dapat baik secara normal, sehingga sel-sel yang mati ini, bahkan apa yang ada di dalam tubuhnya itu tidak mengganggu lagi. Tuhan, untuk dokter yang menanganinya, Tuhan juga beri hikmat supaya menyelesaikan akan proses kemo ini dengan baik. Dan Tuhan juga beri kekuatan iman yang teguh bagi Ibu Marlina. Kami juga menyerahkan untuk Ibu Mary Gohari, mohon Tuhan juga belas kasihan-Mu bagi Ibu Mary. Minta henti-hentinya memohon kepada Tuhan untuk setiap ibu-ibu yang dalam kondisi lemah tubuh. Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada mereka. Jamah setiap mereka Tuhan. Kami percaya Engkau adalah dokter dari segala dokter yang sanggup untuk memulihkan dan menyembuhkan setiap keadaan dari ibu-ibu yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pergumulan komisi wanita yang lain, yang hamba-Mu tidak mengetahuinya, tapi Engkau sendiri yang melihat dan menilik akan setiap hati mereka. Tuhan, ketika mereka berseru kepadamu, ketika mereka memohon kepada Tuhan, Tuhan mendengar akan setiap seruan mereka. Dan Tuhan berikan kekuatan kepada mereka untuk menanti apa yang menjadi jawaban Tuhan. Kami tahu, kami percaya bahwa rencana-Mu, bahkan rancangan-Mu, itu adalah yang terbaik buat kami. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Tuhan, Kau berkarya terus bagi bangsa kami. Kau pulihkan bangsa kami ini Tuhan, baik secara ekonomi, bahkan kesehatan di seluruh Indonesia. Karena pandemi ini Tuhan juga pulihkan. Sehingga bangsa kami boleh pulih dan steril dari setiap hal yang terjadi. Sehingga kesehatan di seluruh Indonesia ini dapat bangkit, dapat dipulihkan. Sehingga masyarakat Indonesia boleh bekerja dengan baik, tanpa ada gangguan, tanpa ada ketakutan. Tuhan, tolonglah bangsa kami. Tuhan juga beri hikmat kepada para pemimpin kami, di dalam mereka menjalankan tugas mereka. Sebagai pemimpin negeri ini, Tuhan beri hikmat untuk mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa kami, untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk keadaan alam semesta di mana akhir-akhir ini hujan yang tiba-tiba keras, angin. Tuhan, kami mohon, Engkau adalah Allah yang mengatur alam semesta ini. Tuhan, berikanlah di dalam kesemuanya itu rasa akan keamanan walaupun di tengah situasi hujan yang seperti itu. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk seluruh kesehatan anggota komisi wanita di tengah hujan, panas. Biarlah Engkau menolong mereka, menjaga mereka, melindungi mereka dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kaum wanita yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang saya percaya yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengarahkan hati pikiran hanya kepada Allah Tritunggal, satu-satunya sumber berkat, dan terimalah berkat daripadanya. Kasih yang besar daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Allah Anak Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan pimpinan dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus,
menyertai saudara-saudari sekalian hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin.